Gimana nih kabarnya para tetua? Apakah sudah siap lanjut dengan perjalanan Shoyan? Buat para tetua yang baru saja mampir, seperti biasa, jangan lupa sabrek dan nyalain lontongnya. Kopi, gorengan, ale-ale, apakah sudah siap? Oke lah, kita gaskan dan selamat berimajinasi. Cerita berlanjut pada saat Tianjun keempat sudah melarikan diri. Xiaoyan menghembuskan napas lembut, wajahnya samar-samar mengandung pucat. Keletihan dari pertempuran terus-menerus dengan dua Tianjun dari Aula Jiwa. Saat ini bahaya dari aliansian dapat dianggap terselesaikan. Xiaoyan saat ini mengapakkan sayap tulang hijau merah di punggungnya. Dia terbang keluar dari jurang yang dalam dan muncul di langit. Saat ini memperhatikan bahwa ahli dari Sekte Singa Mendalam maupun dari Aula Jiwa masih bertarung. Xiaoyan mendengus dingin. Kemudian dia menjentikan 10 jarinya. 10 pilar api yang sangat panas melesat dari ujung jari-jarinya. Mereka melesat melintasi langit dan dengan kejam menabrak beberapa ahli. Seketika para ahli yang terkena api suragui meledak satu demi satu. Sementara itu ahli Dosun biasa akhirnya menyemburkan darah dan menarik diri karena serangan acak Xiaoyan. Api surgawi seperti layaknya belatung berlama-lama di tulang mereka. Oleh karena itu saat ini banyak ahli buru-buru segera melarikan diri. Sementara itu para ahli Sekte Singa Mendalam dengan tergesa-gesa berteriak panik. Kepala aliansi Xiao, tolong tunjukkan belas kasihanmu. Kami semua dipaksa melakukan ini. Kami sebelumnya diancam oleh Aula Jiwa. Mata Xiaoyan acuh tak acuh saat melirik orang-orang yang meminta belas kasihan itu. Xiaoyan saat ini merenung sejenak. Meskipun semua orang ini memalukan, mereka memang memiliki reputasi di wilayah barat laut. Membunuh mereka semua tidak akan menguntungkan perkembangan masa depan aliansian. Jika mereka menyerah sekarang, mereka secara alami akan membalikan punggung mereka ketika menghadapi musuh yang lebih kuat di masa depan. Lantas Xiaoyan pun berkata, jika kamu semua ingin pergi, kalian harus menukar hidup kalian untuk hidup. Ambil nyawa orang-orang dari Sekte Singa Mendalam sebagai ganti nyawa kalian sendiri. Seketika para ahli Sekte Singa Mendalam mengalami perubahan drastis ketika mereka mendengarkan perintah Xiaoyan. Di sisi lain faksi-faksi lain dan para ahli ragu-ragu sejenak sebelum mengungkapkan keganasan di dalam mata mereka. Mereka menoleh dan bergegas menuju para ahli dari Sekte Singa Mendalam yang telah mereka lawan sebelumnya. Sesaat kemudian pertempuran kacau meletus di langit. Kali ini orang-orang dari aliansian berakhir sebagai pengamat untuk pertunjukan. Sementara itu Xiaoding tersenyum sambil menyaksikan pertempuran sengit dan kejam yang telah terjadi. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu malu. Xiaoyan benar-benar sangat kejam. Kedua pihak secara alami akan menjadi musuh dan akan sulit bagi mereka untuk membentuk aliansi di masa depan. Tentu saja, kekuatan Sekte Singa Mendalam akan sangat menurun setelah dikalahkan. Selain itu, Sekte Singa Mendalam telah menyinggung banyak faksi selama perang ini di bagian barat laut. Setelah kehilangan perlindungan dari Aula Jiwa, nasib Sekte Singa Mendalam akan sangat menyedihkan. Di masa depan, aliansian mungkin akan mendominasi wilayah barat laut ini sendirian. Setelah melirik ke langit, Xiaoyan mengerti bahwa Sekte Singa Mendalam sudah selesai. Sekte semacam itu tidak akan ada lagi di barat laut di masa depan. Xiaoyan dengan lembut mengembuskan napas panjang saat dia berbalik dan mendarat di dinding benteng. Seluruh benteng segera mengeluarkan sorakan ketika mereka melihatnya kembali. Xiaoyan tersenyum saat dia perlahan mendarat di dinding dan mendengarkan keceriaan ini yang saat ini mengguncang seluruh benteng. Sementara itu Sailin melirik Xiaoyan dan berbicara dengan sudut mulut yang terlihat mempesona. Kali ini kamu kembali menjadi pahlawan tunggal lagi. Xiaoyan hanya menggelengkan kelapanya dan tersenyum saat mendengarkan Sailin berbicara. Sementara itu ketiga sesepuh bergegas dalam sekejap dan tertawa. Ketua Pavilion Junior benar-benar melebihi harapan orang lain. Kamu berhasil menyelesaikan Sue Hezunze. Namun orang ini terkenal karena kebrutalannya. Ada rasa hormat tambahan di mata mereka ketika mereka melihat Xiaoyan. Kekuatan yang Xiaoyan telah tampilkan sebelumnya sudah cukup untuk membuat mereka tunduk. Xiaoyan tersenyum dan berkata, terima kasih semuanya. Setelah aku kembali aku pasti akan memberikan hadiah yang telah dijanjikan. Mereka pun berkata, Ketua Pavilion Junior tidak apa-apa. Dengan reputasi Yao Chen kita bahkan tidak perlu khawatir, dia akan memakan kata-katanya. Namun tiba-tiba saja, sebuah suara renyah terdengar membuat hati Xiaoyan bergetar. Ayah sangat luar biasa. Ketika dia menoleh dan melihat Xiao kecil, yang saat ini melambaikan tangannya dari pelukan Sailin. Perasaan khusus melonjak di dalam hatinya. Dia juga saat ini telah menjadi seorang ayah. Xiaoyan dengan lembut menghela napas dalam hatinya. Dia dengan cepat melangkah maju dan menarik Xiao kecil dari pelukan Sailin.
Dia dengan kasar mencium wajah kecilnya yang halus dan tidak bisa menahan tawa keras ketika dia melihat ekspresinya yang agak pahit. Namun sebuah suara mendesis terdengar. Sosok 7 warna tiba-tiba muncul di atas bahu kecil Xiao Xiao dan dengan sukacita memperpanjang lidah ular ke arah Xiaoyan. Seketika Xiaoyan terkejut ketika melihat sosok 7 warna ini. Dia segera berteriak dengan kaget. Ini adalah piton menelan langit 7 warna. Pada saat ini Cailin menjelaskan, piton penelan langit 7 warna ini tidak sepenuhnya didominasi oleh diriku. Jiwanya menggunakan tubuh Xiao Xiao untuk bereinkarnasi. Sebagai hadiah Xiao Xiao dapat menggunakan kekuatannya. Dengan kata lain, Xiao Xiao telah memiliki kekuatan ahli dosong saat dia dilahirkan. Xiaoyan mengangkat alisnya ketika dia mendengarkan ini. Piton menelan langit 7 warna adalah puncak eksistensi di antara ular magical beast. Selama zaman kuno, beberapa piton menelan langit bisa menantang ular surga kuno. Seekor binatang magis yang terbentuk ular dari garis keturunan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dikendalikan oleh 3 mata ular bunga hijau Kinglin. Setelah itu, piton menelan langit 7 warna di puncaknya sebanding dengan elit Doseng. Dengan kata lain, ada kekuatan Seven Color Swallowing Piton yang ditumpangkan pada kekuatan Xiao Xiao sendiri. Seseorang dan ular bergandengan tangan. Kekuatan itu benar-benar sangat menakutkan. Xiaoyan saat ini tersenyum saat kegembiraan terlihat di matanya. Xiao Xiao terlihat paling lembut dan mudah dibentuk. Meskipun dia tidak bisa berlebihan dalam upaya untuk membuatnya tumbuh, dia akan dapat memberinya kondisi pelatihan yang paling sempurna. Xiao Xiao akan menjadi sempurna karena dia adalah putri dari Xiaoyan. Sebuah kelembutan muncul di wajah dingin Cailin ketika dia melihat kegembiraan muncul di mata Xiaoyan saat dia melihat Xiao Xiao. Dia menghargai Xiao Xiao yang bahkan lebih penting daripada hidupnya sendiri. Kondisi Xiao Xiao saat ini sudah sangat bagus. Dia dilahirkan dengan kondisi yang baik karena pil yang telah kamu kirimkan. Saat ini Xiaoyan menggelengkan kelapanya saat mendengarkan Cailin. Pil tulang darah surgawi jiwa mungkin bagus, tapi itu masih belum cukup. Pil obat ini mungkin masih baik-baik saja ketika membangun pondasi, tetapi jauh dari mencapai kesempurnaan. Namun suara tiba-tiba terdengar. Pil tulang surga jiwa darah mungkin bagus, tapi ada banyak bahkan lebih baik. Contohnya adalah pil building bodhisattva yayasan misterius. Ini adalah pil obat tingkat 7 puncak dan sangat cocok untuk Xiao Xiao. Namun bahkan aku sendiri hanya memiliki 40% kemungkinan untuk berhasil memurnikan pil obat tersebut. Aku khawatir ketua aliansi harus secara pribadi melakukan penyempurnaannya. Mata Xiaoyan mengikuti suara itu dan tanpa sadar menyeringai. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Grandmaster Guhe, apa kabar?" Orang yang baru saja berbicara adalah Raja Pil Obat Guhe dari Kekaisaran Jama dan kepala dari Pil Hall Aliansian. Pada saat ini beberapa tetua jubah alkemis berdiri di belakangnya. Xiaoyan tidak mengenal mereka sebelumnya. Mungkin mereka bergabung dengan Aliansian setelah dia pergi. Tetapi alis Xiaoyan sedikit terangkat ketika dia mempelajari tatapan orang-orang ini. Meskipun mata mereka mengandung rasa hormat ketika mereka memandangnya, Guhe menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan dan sedikit tertawa. "Kepala aliansi, kamu telah menghilang selama beberapa tahun ini." Xiaoyan mungkin telah menghentikan pernikahannya dengan Yunyun saat itu dan telah menyebabkan dia kehilangan muka. Untungnya dia saat ini mampu meletakkannya di belakang, yang mencegahnya membentuk sebuah dendam. Dia akhirnya setuju untuk bergabung dengan Aliansian setelah kalah dari Xiaoyan dalam kompetisi pil obat waktu itu. Meskipun Guhe telah bergabung dengan Aliansian, kegagalan itu telah menyebabkan Guhe menanggung dendam. Dia telah menghabiskan bertahun-tahun ini dengan pahit melatih keterampilan perbaikan alkemisnya. Saat ini dia sudah mencapai tingkat alkemis tingkat 7 yang lebih tinggi. Hampir tidak ada orang di barat laut yang bisa mengunggulinya. Dengan peningkatan kekuatannya, dia secara alami akan berpikir untuk bersaing lagi. Sekarang Xiaoyan telah kembali, hanya saja dia yang selalu bangga dengan bakatnya, tidak mau mengakui bahwa dia telah dikalahkan oleh tangan seseorang yang jauh lebih muda darinya. Sementara itu Cailin menjelaskan, Pil Hall telah menjadi sangat kuat di bawah manajemen dan pengembangannya. Oleh karena itu Pil Hall telah berperan banyak dalam pengembangan cepat Aliansian. Beberapa tetua di belakangnya adalah Master Pil Hall. Mereka semua adalah alkemis tingkat 6 dan merupakan pilar teratas dari Pil Hall. Xiaoyan menyipitkan matanya, dia baru saja akan berbicara ketika suara samar Cailin tiba-tiba muncul di samping telinganya. Pil Hall terlalu penting bagi Aliansian. Selain itu, perkembangan cepat Aliansian selama tahun-tahun ini dapat sepenuhnya dikaitkan dengan Pil Hall. Oleh karena itu beberapa eselon atas dari Pil Hall telah menjadi sombong. Bahkan ada beberapa tetua berpikir bahwa Aliansian tidak akan ada tanpa Pil Hall. Pil Hall saat ini perlahan-lahan menjadi terdepan.
Aku bukan seorang alkemis, oleh karena itu aku kurang dihormati. Selain Guhe di hati orang-orang ini. Xiaoyan dengan lembut tersenyum samar. Terlalu banyak otoritas yang tidak terlalu penting. Penampilan situasi seperti ini tidak terlalu mengejutkan. Seseorang alkemis lebih unggul di hati orang biasa sejak awal. Menambahkan pentingnya Pilhol kealiansian, para alkemis akhirnya merasa lebih unggul dari departemen lainnya. Bahkan para pemimpin di atas tidak diperlakukan dengan hormat di hati mereka dibandingkan dengan yang lain. Ahli puncak aliansian seperti Sailin, Xiaoding, Xiaoli, dan lain-lain bukanlah alkemis. Tentu saja mereka tidak bisa membuat para alkemis ini tunduk pada mereka. Meskipun Guhe tegak, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengelola bawahannya, yang akhirnya dibesarkan arogansi di Pilhol. Xiaoyan saat ini melirik Guhe dan beberapa alkemis Pilhol di belakangnya. Sepertinya bagian dalam aliansi tidak sesolid yang aku bayangkan. Keangkuhan seperti itu tidak bisa dibiarkan tumbuh. Jika tidak, itu pasti akan menjadi kanker bagi aliansian di masa depan. Namun saat ini Xiaoyan segera tertawa dan berkata, "Pil building misterius bodhisattva masih dapat diterima. Tetapi itu bukan pilihan terbaik. Aku bertanya-tanya, apakah Grandmaster Guhe telah mendengar tentang pil obat yang dikenal sebagai First Starfield?" Kata-kata First Starfield baru saja terdengar di telinga mereka. Ketika Guhe dan beberapa sesepuh dari Pilhol mengungkapkan ekspresi yang berbeda, mereka pun berseru, "Pil tingkat 8." Guhe sangat terkejut saat dia menatap Xiaoyan. Begitupun sesepuh di belakangnya sedikit terguncang dan penuh keraguan saat mereka menatap Xiaoyan. Guhe bisa dianggap sebagai salah satu alkemis top di wilayah barat laut dengan mampu memperbaiki pil obat kelas 7 tingkat tinggi. Mereka selalu memandang Guhe sebagai pemimpin. Meskipun orang-orang ini telah mendengar tentang Xiaoyan, hati mereka selalu berpikir bahwa Guhe saat ini adalah alkemis top sejati dalam aliansian. Pil obat tingkat 7 dibedakan berdasarkan jumlah warna pil lightning. Grandmaster Guhe, kumpulkan semua alkemis di Pilhol besok. Aku akan secara terbuka menyempurnakan pil. Setiap orang harus hadir. Siapapun yang gagal datang akan segera diusir dari aliansian. Ketika aku kembali saat itu, aku telah memberi Pilhol sebuah otoritas dan keuntungan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tetapi Pilhol memiliki kurang dari 5 alkemis tingkat 7. Ini tidaklah efisien. Guhe saat ini tanpa daya menghela napas. Tapi dia masih memberi balasan. Setelah itu dia menangkupkan kedua tangannya. Hanya ketika Xiaoyan mengangguk, dia memimpin beberapa tetua dari Pilhol pergi. Dia mengerti bahwa Pilhol pasti akan berubah menjadi kegemparan saat berita ini menyebar. Mata Xiaoyan perlahan-lahan menyipit setelah melihat grup Guhe pergi jauh. Sementara itu Sailin berbicara dengan nada khawatir. Apakah ini cocok? Menjadi terlalu kasar, memungkinkan akan menyebabkan para alkemis angkuh itu tidak merasa tidak senang di hati mereka. Xiaoyan hanya menggelengkan kelapanya. Mereka hanyalah alkemis biasa. Seseorang alkemis di tingkat seperti itu hampir tidak akan bisa mencari nafkah di dataran tengah. Seseorang hanya bisa dapat menyewa yang lain jika alkemis itu pergi. Di sisi lain, aku sedang membangun lubang cacing antara pavilion bintang jatuh dan aliansian. Dia akan dapat dengan cepat melakukan perjalanan antara dua tempat ini. Dia hanya akan merekrut mereka dari dataran tengah. Mengingat reputasi saat ini Xiaoyan dan Yao Chen menikmati di dunia alkemis Central Plains. Lupakan yang tingkat rendah. Alkemis tingkat 7 akan mengerumuni. Selain itu, kualitas mereka akan jauh lebih baik daripada orang-orang ini yang tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Secara kebetulan, aku berencana untuk membantu Xiao Xiao memperbaiki pil obat. Aku akan memurnikan pil di Pilhol besok untuk bertindak sebagai pencegah. Saatnya mengelola Pilhol ini dengan benar. Sailin mengangguk ketika dia melihat wajah Xiaoyan yang agak suram. Dia juga telah dibuat marah oleh Pilhol berkali-kali selama bertahun-tahun ini. Namun dia telah menahan kemarahan ini demi gambaran yang lebih besar. Sekarang Xiaoyan telah kembali. Mustahil baginya untuk membiarkan hal ini, terutama dengan metodenya dalam melakukan sesuatu. Sailin menjelaskan dengan lembut. Beberapa sesepuh dari Pilhol belum muncul. Orang-orang itu adalah duri yang sebenarnya. Ada 2 alkemis tingkat 7 di antara mereka. Mereka sangatlah arogan. Berdasarkan beberapa informasi yang aku peroleh, tampaknya mereka pernah secara diam-diam menjual pil obat Pilhol ke sumber lain. Namun aku belum menemukan bukti dan tidak dapat melakukan apa-apa. Seketika kilatan dingin berkedip di mata Xiaoyan. Kalau begitu, kita lihat saja besok.